Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya, dan PJJ-nya tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran fisika kelas 12. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teori relativitas khusus. Ya, jadi sebenarnya ini materi yang harusnya disampaikan di semester 2. Tapi karena sekarang masih ada waktu, maka kita maksimalkan dibahas di semester 1 ya, teori relativitas khusus. Kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, menurut Newton, suatu benda itu mungkin saja dipercepat terus-menerus sehingga benda tersebut dapat memiliki besar kecepatan yang tidak terbatas. Jadi, suatu benda yang bergerak itu memiliki kecepatan yang tidak terbatas, gitu, bisa dipercepat terus-menerus. Tapi hal ini bertentangan dengan hasil eksperimen yang menyatakan bahwa berapapun energi yang digunakan untuk mempercepat suatu benda, besar kecepatan itu tidak mungkin melebihi kecepatan cahaya di ruang hampa yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, jadi di teori fisika klasik itu yang dikatakan oleh Newton, kalau dikatakan bahwa benda itu bisa bergerak dengan kecepatan yang tidak terbatas, jadi dipercepat terus-menerus. Tapi secara eksperimen gitu ya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbarukan, hal itu tidak terbukti itu, karena ada batasnya. Kecepatan benda adalah sesuai dengan kecepatan cahaya. Nah, kemudian di sini kita bahas percobaan Michelson-Morley. Beberapa ilmuwan ada yang menduga bahwa kelajuan cahaya atau C itu diukur terhadap suatu medium yang disebut ether. Jadi percobaan untuk mengukur kecepatan cahaya yang tadi besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 itu diukur melalui suatu medium yang disebut ether yang adanya itu di luar angkasa. Medium ether tersebut mengisi seluruh alam raya sebagai medium perambatan cahaya. Nanti ini kita bahas ya. Michelson dan Morley adalah ilmuwan yang mencoba membuktikan keberadaan ether. Merancang percobaan untuk mengukur kelajuan relatif ether terhadap bumi. Melalui percobaan tersebut, keduanya berharap dapat menemukan kerangka acuan yang mutlak yang benar-benar dalam keadaan diam. Jadi inti kesimpulan dari percobaan Michelson-Morley itu adalah yang pertama, dugaan atau hipotesis yang mengatakan bahwa ether itu ada sebagai medium perambatan cahaya adalah tidak benar. Jadi ether itu tidak ada. Sesuai dengan yang sudah kita ketahui sekarang. Sinar matahari itu dapat mencapai bumi tanpa melalui medium. Jadi di ruang angkasa itu tidak ada medium, itu yang kita ketahui ya. Jadi sebelumnya itu tidak seperti ini ilmunya gitu, tapi diketahui bahwa di luar angkasa itu ada medium namanya ether. Tapi yang kita sekarang ketahui adalah tidak ada ether. Yang kedua adalah kelajuan cahaya adalah besaran yang mutlak, tidak bergantung kepada kerangka acuan inersial. Jadi di sini ada dua kerangka acuan, mungkin yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Ada kerangka acuan inersial, ada kerangka acuan non inersial. Kalau kerangka acuan inersial itu ketika sistemnya tidak dipercepat, jadi konstan kecepatannya. Nah, kalau kerangka acuan inersial itu, maksudnya kalau kerangka acuan yang non inersial itu adalah kerangka acuan dengan sistem yang memiliki percepatan yang konstan. Begitu ya. Kemudian ada postulat Einstein untuk teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein tidak dipengaruhi secara langsung oleh percobaan tadi yang sebelumnya, percobaan Michelson-Morley. Einstein itu hanya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teori elektromagnetik dan gelombang cahaya. Bunyi dari postulat Einstein itu yang pertama adalah hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk sama untuk semua kerangka acuan inersia. Jadi untuk semua kerangka acuan yang inersia, bentuk hukum-hukum fisika itu adalah sama. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak relatif antara pengamat dan sumber. Jadi mutlak ya kelajuan cahaya itu. Kemudian di bab ini, teori relativitas khusus. Nah, dari percobaan-percobaan tadi ya, akan kita bahas
Pertama, relativitas kecepatan. Kemudian yang kedua adalah dilatasi waktu. Yang ketiga adalah kontraksi panjang. Yang keempat adalah massa dan momentum relativistik. Dan yang kelima kita akan bahas tentang kesetaraan massa dan energi. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu adalah relativitas kecepatan. Ketika benda-benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, kecepatan relatifnya itu memenuhi seperti ini. Jadi ketika ada dua buah benda gitu ya, yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya, ada VA terhadap X, ini ya. Jadi ada dua buah benda, misalkan A dan B, kemudian menuju suatu tempat X misalkan ya, nanti dia VA terhadap X, ada VX terhadap B, kemudian ada ini C itu adalah kecepatan cahaya. Jadi rumusnya, kecepatan relatif benda A terhadap B itu adalah VAX ditambah VXB per 1 plus VAX dikali VXB per C kuadrat. Nih, dengan VAB adalah kecepatan relatif A terhadap B, satuannya meter per sekon. VAX adalah kecepatan relatif A terhadap X, satuannya juga meter per sekon, dan VXB adalah kecepatan relatif X terhadap B, satuannya sama meter per sekon. Kemudian, jadi kenapa sih dibahas tentang relativitas kecepatan? Nah, selama ini yang kita tahu, besaran-besaran fisika itu adalah besaran-besaran yang mutlak, yang pasti, seperti kecepatan, massa, waktu, panjang, dan sebagainya. Tapi di sini, dengan adanya teori relativitas Einstein tadi, diketahui bahwa besaran-besaran fisika itu adalah besaran-besaran yang justru tidak mutlak gitu ya, tapi dia relatif, khususnya tadi untuk kecepatan, waktu, panjang, massa ya. Nah, kecepatan relatif, berarti yang namanya relatif itu bergantung pada tempat di mana si kecepatan tersebut diukur gitu, dan bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dilatasi waktu. Sama, waktu juga ternyata bukan besaran yang mutlak, tapi dia bisa berbeda, khususnya untuk benda yang sedang bergerak mendekati kecepatan cahaya dengan atau mendekati kecepatan cahaya. Menurut Einstein, selang waktu yang terukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian dan yang terukur oleh pengamat yang bergerak dengan kelajuan konstan terhadap kejadian tidaklah sama. Coba kita ulangi ya. Jadi, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian dan yang terukur oleh pengamat yang bergerak dengan kelajuan konstan terhadap kejadian tidaklah sama. Contohnya, selang waktu misal ya, mungkin yang suka nonton film science fiction gitu ya, ketika ada seorang astronot pergi keluar angkasa misalkan ya, dengan ada meninggalkan sanak saudara di bumi, waktu yang diukur oleh orang-orang yang ada di bumi dan waktu yang diukur oleh seorang astronot tersebut itu berbeda gitu. Jadi terdapat perbedaan, itulah dilatasi waktu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena waktu bukanlah suatu besaran yang mutlak, tadi relatif, namanya dilatasi waktu. Rumusnya, persamaannya untuk mencari dilatasi waktu adalah delta T sama dengan delta 0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan delta T-nya itu adalah selang waktu yang terukur oleh pengamat yang bergerak dengan kelajuan V terhadap kejadian. Sedangkan delta T0 itu adalah selang waktu yang terukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Jadi, seperti itu ya, dilatasi waktu. Kemudian C-nya itu adalah tadi kecepatan cahaya. Yang ketiga adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah pengerutan atau pemendekan panjang suatu benda ketika bergerak dengan kelajuan V yang mendekati cahaya. Ukuran benda yang mengalami pemendekan hanya panjang yang searah dengan gerak atau komponen gerak. Jadi sama, panjang juga merupakan besaran yang relatif gitu. Ketika dia bergerak, ketika suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka dia akan mengalami pengerutan atau pemendekan atau kontraksi panjang. Nah, tapi yang mengalami kontraksi panjangnya itu adalah yang searah dengan gerak
atau komponen gerak. Misalkan ada ini handphone bergerak ke kanan, nah maka yang mengalami pengurutan itu adalah panjangnya gitu, sementara lebarnya tetap sama. Kalau misalkan bendanya sedang bergerak ke atas, maka panjangnya sama, tapi lebarnya berarti yang berkurang, seperti itu ya. Nah ini untuk persamaannya adalah L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, dengan L adalah panjang yang terukur oleh pengamat yang bergerak dengan kelajuan V terhadap kejadian, satuannya M, dan L0 itu adalah panjang yang terukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian, satuannya juga meter. Kemudian yang keempat adalah massa dan momentum relativistik. Sebelum munculnya teori relativitas, massa benda merupakan besaran yang dianggap mutlak. Akan tetapi, menurut teori relativitas Einstein, massa benda yang bergerak dengan kecepatan v akan berubah menurut persamaan M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, lagi-lagi, massa juga termasuk besaran yang relatif, gitu ya. Maka, momentum relativistiknya akan memenuhi persamaan ini. Kan kalian sudah belajar di kelas 10 ya, yang babnya tentang impuls dan momentum. Momentum itu simbolnya P, rumusnya adalah M kali V. Maka karena M-nya itu adalah M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka momentum relativistiknya itu adalah tinggal M dikali V0, M dikali V. M-nya adalah M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, dengan P-nya itu adalah momentum relativistik, satuannya. Nah, dengan P-nya itu adalah momentum relativistik, satuannya kilogram meter per sekon, dan M-nya adalah massa relativistik, satuannya kilogram, dan M0 adalah massa diam, satuannya kilogram. Yang terakhir, poin 5 adalah kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, benda yang bergerak dengan kecepatan v akan memiliki energi kinetik sebesar E min E0. Ya, energi kinetik sama dengan E. Nah, menurut Einstein juga ya, E itu adalah perkalian antara massa dan kecepatan cahaya dikuadratkan. Jadi E itu sama dengan mc kuadrat min E0-nya berarti M-nya diganti jadi M0c kuadrat. Sehingga kita dapatkan energi kinetik adalah M0, karena M-nya adalah M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat min M0 C kuadrat. Dengan E-nya itu adalah energi total benda, satuannya Joule, dan besarnya adalah M dikali C kuadrat. Nah, E sama dengan MC kuadrat ini mungkin yang sering dipakai oleh para penulis naskah film science fiktif tentang teleportasi ya. Jadi teleportasi itu misalkan ada benda atau misalkan orang yang bisa berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu dengan menggunakan konsep ini mungkin ya. Karena ceritanya orang itu kan berarti punya massa. Massa, kemudian orang tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya sehingga massa berubah menjadi energi karena bergerak dengan kecepatan cahaya, kemudian nanti di tempat yang diinginkan berubah lagi menjadi massa. Wallahu alam ya, itu bisa terjadi atau tidak. Kemudian E0-nya itu adalah energi diam benda dan sama satuannya adalah Joule. Materinya sebenarnya sudah selesai sampai sini ya, sampai kesetaraan massa dan energi. Nah, tapi di sini Ibu akan menyampaikan ilmu tambahan untuk kalian. Bagi yang non-muslim gak apa-apa, sebagai ilmu pengetahuan aja ya. Jadi sebenarnya sebelum Einstein, dasar-dasar teori relativitas itu telah dikemukakan oleh ilmuwan muslim, yaitu Yusuf Ibnu Ishaq Al-Kindi pada abad ke-9 Masehi, berarti jauh sebelum Einstein mengatakan tentang teori relativitas khusus. Kalau Einstein kan pada tahun 1900-an ya, berarti sekarang 1900 kan baru 100 tahun yang lalu. Nggak baru sih, lama juga. Tapi ini jauh lebih lama lagi ilmuwan muslim ini. Dalam bukunya yang berjudul Al-Falsafah Al-Ula, Al-Kindi menyatakan bahwa fisik bumi dan alam semesta adalah relatif. Bukan, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ilmuwan muslim itu pada zaman dulu pernah mengalami kejayaan dan kegemilangan dalam segala bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya saja kita sebagai umat muslim banyak yang nggak tahu bahwa umat muslim ini pernah berjaya di dunia, pernah
menyebarkan Islam hampir ke 2/3 benua, bayangkan gitu. Dengan ilmu pengetahuan dan peradaban yang Masya Allah luar biasa. Ini salah satunya. Nah, kenapa sih Yusuf ibnu Ishaq al-Kindi itu bisa menyatakan seperti itu? Karena jelas ini ada di dalam Al-Quran, mungkin gitu ya, salah satu referensinya. Ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 yang artinya adalah, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 menurut perhitunganmu. Tuh, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 menurut perhitunganmu. Berarti perhitungan kita dengan perhitungan Allah itu ada perbedaan. Jadi waktu yang kita sekarang tahunya adalah 1 menit itu adalah 60 detik, 1 jam itu adalah 60 menit, dan sebagainya. Itu hanya perhitungan kita saja gitu. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang artinya, dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi 1 harinya Allah itu adalah 1000 tahun menurut kita. Bayangkan kalau misalkan kita cuma hidup 60 tahun, berarti berapa lama tuh? Kalau 1000 tahun aja adalah 1 hari. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Tuh kan, ini juga menunjukkan hal yang sama. Kemudian yang keempat, surat Al-Mu'minun ayat 112-114 yang artinya, Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Kemudian mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Masya Allah ya. Yang kelima ada lagi Quran surat An-Nahl ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah ya. Jadi sebelum ilmuwan-ilmuwan Barat mengatakan tentang teori relativitas khusus dalam Al-Quran yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, itu sudah ada gitu. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan. Itu. Nah ini tadi, kalau 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, yang tadi ada di Quran surat As-Sajdah ayat 5, maka 1 hari di akhirat itu sama dengan 24 jam di akhirat dengan hitungan kita ya. Maka 24 jamnya di akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Sehingga kalau misalkan usia kita 62,5 tahun, karena kan mengacu kita adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu pasti mengacunya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun, maka kita mematok seperti itu juga ya. Misalkan kalau usia kita adalah 62,5 tahun, maka sebenarnya hidup kita di dunia itu adalah berapa? Kalau 1000 tahun itu adalah 24 jam, kalau 62,5 tahun itu ternyata hanya 1,5 jam waktu di akhirat. Bayangkan, kita sangka hidup kita itu panjang di dunia gitu. Tapi ternyata dalam hitungan akhirat itu sangat singkat. Kita hidup di dunia ini berleha-leha, bersenang-senang tanpa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, hanya untuk mengorbankan waktu yang begitu panjang nanti di akhirat. Padahal kita itu di sini cuma 1,5 jam gitu. Sementara di akhirat itu nanti panjang banget. Jadi rugi banget kalau misalkan waktu yang singkat kita ini di dunia kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kalian sudah dewasa, sudah balik, sama seperti saya, sudah dihukumi dengan hukum-hukum wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Jadi harus menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi setiap harinya. Begitu.
Jangan sampai kita menyesal ketika segala sesuatunya sudah tidak bisa kita ulangi lagi, ya. Jadi jangan merasa bahwa kita itu akan hidup di dunia ini selamanya. Harus ada perubahan setiap harinya menuju arah yang lebih baik. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari Ibu. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan atau mau disanggah, silakan langsung sampaikan ke Ibu via chat ya. Nah, ini ada contoh soal. Kalau misalkan kalian mau mengerjakan terlebih dahulu, silahkan. Nah, ini nanti akan kita bahas minggu depan ya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian dalam pembelajaran kali ini. Semoga tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.